Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asas di dalam agama Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Rasulullah berpesan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah ucapan Allah, hadis adalah ucapan Rasulullah, perbuatan dan pembenaran beliau yang menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Orang yang hanya pegangannya Al-Quran saja, maka dia pasti tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena banyak sekali di dalam Al-Quran yang Allah tidak jelaskan. Allah hanya memberikan isyarat untuk mengambil apa yang datang dari Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan perkara solat, perkara puasa, perkara zakat, perkara haji, dan hal-hal yang banyak sekali yang Allah tidak jelaskan di dalam Al-Quran. Masih dalam pembahasan fikih muamalah, masih jual beli Pak. Agar kita sebagai seorang pedagang atau yang akan mau berdagang memiliki ilmu, karena agama kita sempurna membahas segala sesuatu, apakah yang berkaitan dengan hablum minallah ataukah hablum minannas. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang berkata, kalau permasalahan ini jangan bawa-bawa agama, kalau permasalahan politik tolong jangan bawa-bawa agama. Padahal agama kita membahas seluruh aspek kehidupan manusia. Ia politiknya, ia perdagangannya, ia siasah perangnya, ia jihadnya, semuanya dibahas. Agar manusia itu selamat dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan manusia itu Pak, jika apa? Hablum minallahnya bagus dan hablum minannasnya juga bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrah ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'ami qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah qala afala ja'altaha fawqa at-ta'ami kayarahu an-nasu man ghasyana falaysa minni rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahasanya Rasulullah pernah melewati seorang pedagang yang menumpuk jualannya, jualannya berupa makanan mentahan gitu. Kita di sini mungkin rambutan atau langsat atau macam-macam lain ditumpuk gitu. Nah, Rasulullah memasukkan tangannya ke tumpukan makanan tersebut, lalu mendapati ada yang rusak di bagian bawah tumpukan. Lalu Rasulullah bertanya ke si penjual, apa ini? Kata si penjual, itu terkena air hujan, rusak. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak taruh di atas, agar manusia tahu ternyata barang yang kau jual ini rusak. Kemudian Rasulullah memberitahukan kepada pedagang ini, man ghasyana falaysa minni, barang siapa yang menipu dalam perdagangan maka bukan cara atau jalan kami. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran bagi setiap pedagang Pak. Hendaknya setiap pedagang itu jujur, paham? Karena ini adalah sebab keberkahan perdagangan, sebab keberkahan uang yang dia peroleh dari hasil perdagangannya. Kalau dia jujur dalam perdagangannya,
Jika dia jual ikan Pak, dia jelaskan Pak, kalau ikan ini kalau Bapak masak bisa gatal-gatal lidahnya. Paham? Ini sudah berhari-hari di es. Kalau Bapak ini bisa kembung makan ikan ini, silahkan. Dia jujur. Paham? Kalau dia jualan jeruk, dia sampaikan jeruk ini Pak kecut. Jeruk ini enggak manis. Kalau dia jual mangga, dia jelaskan, oh mangga ini Pak ada yang rusak, ada yang bagus. Nah, kalau dia menyembunyikan aib atau cacat barang tersebut, maka inilah sebab tidak berkahnya jualannya. Kalau dia tetap menjual dan menyembunyikan aib atau cacat barang yang dia jual, maka uang yang dia terima uang yang haram. Uang yang haram. Atau barang elektronik Pak, kita beli mungkin HP bekas atau motor bekas atau apalah gitu yang bekas-bekas. Biasanya apa? Ada kekurangan di barang tersebut. Kalau HP mungkin cepat drop baterainya, cepat ngedrop gitu ya. Atau ada sesuatu yang cacat, maka si penjual harus apa? Menjelaskan, Pak, barang ini cacatnya ini, aibnya ini. Silahkan kalau mau beli. Nah, kalau si penjual Pak tidak menjelaskan cacat barang yang dia jual, kemudian si pembeli belilah barang itu dengan yakin bahwa barang ini gak ada masalah, kemudian dia pulang membawa barang itu, ternyata dia di rumah dia dapati astagfirullah barangnya kayak gini ternyata, maka dia boleh memilih salah satu dari dua hal. Yang pertama, barang dia kembalikan, kemudian uang yang sudah dia serahkan dia ambil kembali. Atau yang kedua, dia perbaiki barang itu, kemudian nanti biaya perbaikannya itu ditanggungkan, dibebankan kepada si penjual. Ini namanya apa Pak? Ar-Rasyul Bai'. Paham? Kalau kita nih beli duku atau langsat atau durian, durian itu kan kadang kita nggak tahu Pak isinya di dalam rusak kan ya, paham? Tapi si penjual tahu bahwa di dalam ini rusak, tahu dia Pak. Karena barangnya kepengen laku, dia nggak mungkin ceritakan maaf Pak barang ini rusak di dalamnya. Jadi kalau Bapak buka uletan di dalamnya, mungkin nggak kira-kira Pak? Ada penjual durian atau penjual elai seperti ini. Nah, kalau barang yang seperti ini kita mau dikemanain, ya nggak ada jalan mau apa Pak, kecuali harus dibalikin, ditukar yang bagus. Nah, kalau barang elektronik, maka tadi bisa memilih dari dua hal tadi, memperbaiki, kemudian biaya perbaikannya dibebankan kepada si penjual, atau kita ridho menerima barang yang seperti itu. Alhamdulillah memang saya mencari barang yang seperti ini, rusak-rusak dikit. Nah, kalau Anda ridho, berarti nanti uang yang diterima oleh si penjual itu jadi uang yang apa Pak? Yang halal. Paham? Uang yang halal. Karena perdagangan itu antarodim bainakuma. Kalian ridho dengan harga, ridho dengan yang dihargai. An Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran faqad taqahhaman naru ala basiratin rawahu Tabrani. Dari Abdullah bin Buraidah dan dari abinya, bapaknya, berkata Rasulullah bersabda, barang siapa yang menahan pohon anggurnya, dia tidak petik ya, di saat musim-musim panen, dia tahan hatta yabi'ahu, hingga dia jual kepada orang yang membuat minuman keras. Lalu maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka
sesuai dengan ilmu yang dia miliki ketahui. Hadis ini Pak lemah atau dhaif karena ada dua rawi yang bermasalah dalam hadis ini, yaitu Abdul Karim bin Abi Abdul Karim dan Al Hasan bin Muslim. Hadis ini secara sanad lemah, tidak bisa diterima, tapi dari sisi matan hadis diterima. Maknanya sahih, maknanya benar. Apa itu? Tidak boleh kita menjual sesuatu yang itu nanti untuk mendukung kemaksiatan orang. Paham Pak? Tidak boleh kita menjual sesuatu yang itu mubah untuk diperdagangkan, tapi ini dalam rangka mendukung kemaksiatan orang. Kita jualan anggur, ya ini perkara yang mubah. Tapi orang itu jadikan anggur ini sebagai bahan untuk membuat minuman keras. Nah, kalau kita tahu, maka kita tidak boleh jual kepada orang itu. Kenapa Pak? Karena kita nanti masuk di dalam ayat surah Al-Maidah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa, dalam hal maksiat. Jual beli parang, mubah enggak ini Pak? Kita jualan beli parang gitu. Jual beli parang, mubah? Kita keliling-keliling parang. Atau sedang perang nih antara Ukraina dan Rusia. Udah kita ikut ke sana, jual nuklir, jual roket dan yang biar mereka perang. Maka tidak boleh Pak. Kenapa? Karena ini tolong menolong dalam hal kemaksiatan. Kita jual beli racun tikus. Ini perkara mubah enggak Pak? Perkara mubah kan? Jual beli racun tikus. Ternyata kita tahu bahwa orang yang mau beli ini dia mau meracuni ibunya. Paham? Atau meracuni tetangganya. Maka kita tidak boleh menjual kepada orang itu. Kenapa? Karena membantu dia untuk bermaksiat. Tapi kalau sekiranya orang itu kita nggak tahu dia mau gunakan untuk apa, maka kita tidak berdosa. Paham? Ini kalau apa Pak? Kalau barang jualan kita memungkinkan untuk digunakan yang halal atau yang haram. Paham? Tapi kalau sekiranya barang kita memang tujuannya untuk digunakan hal yang haram, ya enggak. Siapapun yang beli ya kita tetap haram melakukan perdagangan seperti ini. Kira-kira pisang Pak, jualan beli pisang, ada enggak kira-kira tujuannya untuk maksiat? Ada kira-kira Pak? Dia beli pisang untuk racunin orang, enggak ada ya? Atau dia beli pisang untuk lemparin orang? Enggak ada, pada umumnya enggak dipakai untuk bermaksiat. Hah? Oh iya. Kalau dia beli pisang untuk dia peruntukkan kepada patung atau kepada pohon yang dia keramatkan, maka tidak boleh. Paham Pak? Karena bahan ini sangat mendukung dia untuk bermaksiat. Beda halnya kalau sekiranya barang ini ada atau tidak ada, dia tetap buat acara. Contoh, dia buat acara maulidan. Paham? Biasanya pakai tusuk-tusuk telur itu kan Pak ya. Kita sebagai seorang yang jualan telur, maka barang ini ada atau tidak ada, dia tetap melakukan hal itu. Banyak alternatif lain yang dia pakai untuk ini bukan istilahnya Pak, bukan yang hal utama untuk dia gunakan dalam bermaksiat. Jadi kita sebagai seorang pedagang, jika tahu orang ini menggunakan barang kita untuk bermaksiat, maka jangan dijual kepadanya. Maka kita sampaikan, maaf Pak, saya enggak jual karena Bapak, saya tahu Bapak ini untuk maksiat nanti. Saya enggak jual. Dan jangan arahkan pula ke yang lain, Bapak beli yang ke lain aja. Ini sama aja bohong.
menunjukkan kepada yang lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah al-kharaju bid-daman. Dari Aisyah radhiyallahu berkata Rasulullah bersabda, al-kharaju bid-daman. Kharaj itu Pak adalah sesuatu yang keluar dari barang yang kita miliki, dari barang yang kita beli. Kalau makanan kita manfaatin makanan tersebut, paham? Kita konsumsi. Kalau motor kita bisa kendarain, bisa kemana-mana, bisa banyak manfaatnya. Kalau rumah kita bisa tempati, bisa nanti dijual dan yang lainnya. Maka manfaat yang dihasilkan itu berbarengan nanti dengan tanggungan yang dialami, diterima, dibebankan kepadanya. Sebab keluarnya ucapan Rasulullah ini Pak, tak kala ada seorang sahabat membeli budak. Lalu budak ini dia pekerjakan beberapa hari dia pekerjakan di rumahnya. Lantas dia mendapati ada cacat. Di mana pas dia beli di awal Pak, budak ini nggak ada masalah. Paham? Ternyata dengan berjalannya waktu budak ini mengalami cacat, mungkin sakit atau patah tangan atau yang lainnya. Lantas si orang ini mau balikin budak itu karena menganggap ada cacat. Maka kata Rasulullah al-kharaju bid-daman. Paham? Anda yang sudah memanfaatkan budak itu, Anda ya harus juga menanggung cacat tersebut. Sama kalau kita beli motor Pak. Paham? Beli motor baru lagi. Ya pastilah motor baru nggak ada cacatnya kan, nggak ada masalah. Paham? Kita pakai kesana kemari. Terus qadarullah kita jatuh, patah motor itu. Siapa kira-kira yang nanggung Pak? Apakah nanti dibebankan kepada penjual? Wah, ini motormu KW Cina ini ya, kok cepat betul patah. Paham? Enggak, yang nanggung ya adalah si pembeli, karena dia sudah pakai. Dia pula yang menanggung resiko dari pemakaian tersebut. Beda halnya kalau sekiranya dia pakai normal aja, tiba-tiba patah di tengah jalan, nggak ada masalah apa-apa, patah motor itu. Berarti ini ada garansi nanti pihak penjual motor yang menanggung. Ada memang Pak garansi-garansi yang itu dia catat, dia tertulis gitu, ini yang dia tanggung. Paham? Nanti ketika masalah itu muncul, nanti dia yang nanggung. Kalau kita beli rumah Pak, beli rumah mau itu cash kah ataukah kredit rumah itu, baru beberapa hari kita tempati rumah itu, terus qadarullah nih Pak, muncul lumpur lapindo dari dalam rumah, muncul gas, akhirnya menenggelamkan rumah itu. Kira-kira siapa yang nanggung Pak? Pihak developer kah atau si pemilik rumah? Si pemilik rumah. Sebagaimana kalau sekiranya yang muncul dari dalam rumah itu gunung emas, maka yang nikmati adalah si pemilik rumah kan. Beda halnya kalau sekiranya rumah itu tidak diinfokan bahwa tiang-tiangnya ini dari kayu-kayu jabuk saya pasang ya, batanya ini, batakonya juga ini campurannya satu semen, berapa pickup mobil gitu, tinggal dipukul dikit aja bisa roboh. Dia nggak ngasih tahu kepada pembeli atau konsumen. Tiba-tiba dia maku dikit hancur rumah itu, yang nanggung siapa Pak? Nanggung si penjual rumah. Paham? Jadi kalau sekiranya kita beli barang di mana resiko itu muncul karena kita si pembeli, maka kita pula yang harus menanggung. Tapi karena kalau sekiranya barang itu muncul masalahnya dari si penjual, maka nanti siapa Pak? Si penjual yang menanggung masalah.
Jadi ini nanti bisa dikiaskan kepada seluruh transaksi apa Pak? Barang atau jasa yang kita lakukan. An Urwata al-Bariqi anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yashtari bihi udhiyah aw syatan fastara syataini faba'a ihdahuma bidinarin fa'atahu bi syati wa dinarin fada'alahu bil baraka fi bai'ihi fakana law ishtara turaban la rabiha fihi. Dari Urwa al-Bariqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya uang 1 dinar. Untuk apa Pak? Untuk beli ke pasar hewan kambing untuk dikurbankan. Fashtarohu, lalu si sahabat ini yang disuruh oleh Nabi, dia beli 2 ekor kambing dengan 1 dinar. Fabaihdahuma, lalu dia jual salah satu dari 2 kambing tadi Pak dengan 1 dinar. Sehingga dia pulang menemui Nabi membawa 1 ekor kambing dan 1 uang dinar. Lalu Nabi SAW mendoakan untuknya keberkahan dalam transaksi jual belinya. Maka setiap dia transaksi jual beli pasti untung Pak. Meskipun tanah yang dia jual pasti untung. Kalau sahabat ini yang jual. Lihat sahabat ini Pak, disuruh Nabi beli kambing 1 ekor dengan uang 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 emas 24 karat. 4,25 gram. Berarti berapa itu Pak? Kalau taruhlah 1 juta 1 gramnya berarti 4 juta lebih ya. Taruhlah 2 juta berarti apa? 8 juta lebih. Berarti dari dulu sampai sekarang nggak ada inflasinya kalau apa Pak? Kalau emas. Dengan 1 dinar bisa dibeli untuk apa? Seekor kambing. Nah, sahabat ini pintar menawar. Paham Pak? Seharusnya kambing itu 1 dinar, dia tawar jadi apa? Setengah dinar. Sehingga dengan uang 1 dinar dia dapat 2 ekor. Kemudian sebelum pulang ke Nabi, dia sempatkan jual 1 ekor lagi dengan 1 dinar. Berarti Rasulullah ini apa Pak? Dapat 1 ekor kambing cuma-cuma. Paham? Karena sahabat ini membawa 1 ekor kambing plus uang 1 dinar yang dikasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Paham? Apakah transaksi seperti ini dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Para ulama berselisih Pak. Kenapa? Karena sahabat ini dia kan dia hanyalah wakil dari Rasulullah untuk apa Pak? Membeli 1 ekor kambing. Tapi ternyata di tengah jalan dia bersiasat sendiri. Paham? Rasulullah nggak nyuruh dia beli 2 ekor kambing kemudian kamu jual lagi 1 ekor nanti 1 dinarnya kembali lagi. Enggak. Dia apa namanya? Bersiasat sendiri. Para ulama berselisih apakah seperti ini dibolehkan dalam artian Pak, kalau kita diberikan amanah untuk beli sesuatu tapi kita lihat di situ ada celah untuk kita bisa apa? Bisa menawar dan itu menguntungkan bagi yang mau mewakilkan kita tadi. Paham? Contoh kita disuruh beli mobil bekas. Nih tolong ya belikan mobil bekas. Tuh ini uang 100 juta, belikan mobil bekas. Kita pintar nih menawar mobil, cari mobil yang bagus, dapat 2 dengan uang 100 juta tadi. Paham? Padahal pesannya si yang mengamanahi kita ini apa? Beli 1 mobil dengan apa? Dengan harga 100 juta. Tapi kalau sekiranya menguntungkan yang memberikan amanah tadi ini Pak, maka tidak mengapa.
Tapi yang jadi masalah kalau rugi. Paham? Kita dikasih amanah beli sesuatu dengan harga segini, kita beli dengan apa? Dengan barang yang kurang dari itu atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, tapi dengan harga yang sama. Paham? Kalau seperti ini adanya Pak, kita apa? Telepon dulu, tanya dulu. Pak, yang ada di pasar barangnya hanya seperti ini. Kalau beli dengan harga 100 juta maka kualitasnya kurang bagus. Paham? Tapi kalau memungkinkan, wah ini bisa nih dengan harga yang mobilnya standar, kita tawar, kemudian masih ada sisa, kita bawa pulang, uang itu kasih ke yang ngasih amanah tadi. Paham? Meskipun tidak diberikan wewenang atau izin oleh si yang memberi amanah. Maka ini apa Pak? Dibolehkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah tidak menegur sahabat ini. Dia membolehkan dengan dia mendoakan sahabat ini agar setiap perdagangannya, transaksi jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam permasalahan perwakilan Pak, itu berlaku dua hal padanya, bisa memilih ya. Yang pertama adalah tabarruan, yang kedua muawadhah. Contoh gini Pak, kita mau ke Saudi untuk umroh. Terus ada orang just tip, ingin titip. Pak, saya titip ya. Kalau dia titip doa, boleh nggak kita masang tarif Pak? Sekali doa di depan Ka'bah 1 juta. Boleh nggak kira-kira Pak? Pak Bahtiar boleh? Hah? Tolong doakan saya di depan Ka'bah sekali doa. Iya Pak, saya mau doakan sekali doa 1 juta. Boleh nggak kira-kira? Nah, nggak boleh. Ini apa? Sifatnya tabarruan, hanya membantu. Kalau dia bilang tolong belikan kurma sukari di Madinah 5 kilo. Oh iya Pak, ada jasa titip ya, 100 real. Nah, ini namanya apa Pak? Muawadhah. Mengambil keuntungan. Paham? Dibolehkan. Tapi nanti siap-siap menanggung kalau sekiranya barang itu dicuri atau barang itu rusak sebelum sampai ke tangan orang yang menitip tadi. Maka Bapak harus siap-siap menanggung kerugian. Karena Bapak pasang tarif. Kalau sekiranya Bapak hanya membantu saja, membelikan di sana, nggak ada istilahnya mau minta apa-apa, pasang tarif apa-apa, nggak ada. Bapak belikan. Nah, qadarullah barang itu hilang, dicuri oleh orang dicuri orang Somali atau hilang barang itu, maka Bapak tidak menanggung sedikit pun dari barang tersebut. Paham? Wa ma 'alal muhsini min sabili. Orang yang berbuat baik itu tidak boleh dibebankan sedikit pun. Paham? Jadi lihat, kalau kita just tip tadi masang tarif, kalau ada orang nitip barang maka siap-siap juga menanggung resiko. Kalau kita hanya sekedar membantu, maka ketika nanti ada yang rusak, ada yang masalah, kita enggak menanggung sedikit pun apa-apa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i ma fi butuni al-an'ami hatta tadu'ah wa an bai'i ma fi duru'iha wa an syira'il abdi wa huwa abikin wa an syira'il maghanimi hatta tuqsama wa an syira'is sadaqati hatta tuqbada wa an darbatil ghaisi. Rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wad Daruqutni bi isnadin dhaif. Wa an Ibnu Mas'udin qala Rasulullah tashtaru as-samaka fil ma'i fa innahu ghararun.
Di dua hadis ini Pak, dua-duanya hadis yang dhaif. Tapi dari sisi makna hadis benar. Di mana di dua hadis ini melarang 7 transaksi jual beli. Yang pertama adalah tidak boleh jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan. Paham Pak? Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan nanti apakah dia keluar dalam keadaan selamat ataukah keluar dalam keadaan mati, ataukah dia nanti kurus, gemuk. Enggak. Ini ada apa? Ada jahalah, ada ketidakjelasan di situ. Sama istilahnya Bapak, kita beli kucing dalam karung. Kapan boleh diperjualbelikan? Kalau dia sudah keluar, sudah lahir, anak kambingnya, anak ontanya, anak sapinya, baru nanti boleh apa? Ditransaksikan, diperjualbelikan. Kalau masih dalam kandungan nggak boleh. Maka dia nanti harus dijual berbarengan dengan apa? Dengan induknya. Nggak boleh kita pisahkan. Oh, induknya 5 juta, anaknya yang ada di dalam 3 juta, nggak boleh. Paham? Kalau mau jual dalam keadaan hamil, silahkan Pak, ini kambing saya hamil, saya mau jual 5 juta. Bukan jual janinnya, anunya Pak ya, anaknya enggak. Tapi jual barengan dengan induknya. Maka ini apa? Dibolehkan. Yang kedua, wa an bai'i ma fi duru'iha. Enggak boleh juga menjual susu yang masih di dalam sadi. Belum diperah susu tersebut, masih di dalam. Perah dulu, sudah keluar baru Anda jual per gelas kah, per liter kah, per sekali teguk kah, silakan. Agar apa? Agar ada kejelasan transaksi jual beli. Wa ansyira'il abdi wa huwa abikin. Ini yang ketiga Pak, tidak boleh menjual budak yang lari dari tuannya. Contoh, saya punya budak nih, Pak, saya punya budak, nggak tahu lari kemana, Bapak cari aja, saya jual 5 juta. Nggak boleh, belum tentu nanti kita dapat. Paham? Yang keempat, wa an syira'il maghanimi hatta tuqasamah. Dan tidak boleh memperjualbelikan harta rampasan perang sampai sudah dibagi. Paham? Kita kaum muslimin menang nih lawan Yahudi Israel mungkin. Banyak harta rampasannya, ada perempuan, ada mobil, macam-macam. Jangan dijual dulu sampai apa? Dibagi-bagi. Jatah kita nanti baru apa? Baru boleh kita perjualbelikan. Kemudian berikutnya, wa an syira'is shadaqati hatta tuqbadah. Tidak boleh menjual sedekah atau zakat gitu sampai si miskin ini sudah menggenggam, menguasai zakat tersebut. Paham Pak? Contoh, kita lagi orang miskin ngantri beras. Saya mau jual jatah saya. Jangan. Kamu kuasai dulu jatahmu, baru kamu boleh jual. Paham? Pembagian sedekah atau zakat, maka nanti boleh diperjualbelikan kalau apa Pak? Kalau itu sudah kita kuasai. Wa an dorbatil gois, diterjemahkan apa di situ? Dorbatil gois, ikan yang ada di laut ya? Apa? Hasil seorang penyelam ini bisa ikan, bisa mutiara, bisa barang-barang yang ada di laut gitu. Maka tidak boleh dia jual barang itu kecuali dia sudah keluarkan ke permukaan. Paham Pak? Jangan saya mau menyelam ya, saya mau jual nanti sekian, enggak, belum, tangkap aja dulu. Paham? Kayak orang-orang di Derawan sana Pak, yang sistem nangkap ikannya itu dengan ngebom. Jadi dibom dulu,
kemudian nanti setelah itu ikannya mati kemudian tenggelam, terus dia turun menyelam mengutin ke dasar laut ikan-ikan tersebut. Maka si penyelam ini dia apa? Pungutin dulu, kumpulin dulu, baru nanti dia jual. Paham? Sesuatu yang masih berkeliaran di dalam laut Anda tidak boleh perjualbelikan, karena sulit untuk diperkirakan. Belum tentu juga kita dapat banyak atau sedikit. Dalam riwayat lain-lain tidak boleh menjual ikan di dalam air. Saya punya empang nih, punya tambak, saya masukin 10.000 ekor bandeng, Bapak mau nggak 10 juta? Nggak boleh, keluarkan aja, panen aja dulu. Berapa per kilonya nanti, paham? Nggak boleh istilahnya apa? Kita menjual sistem taksir perkiraan yang itu bisa merugikan si tengkulak atau si pembeli. Paham Pak? Jadi harus jelas barangnya dan harganya. Tidak boleh ada Bapak, tidak boleh ada jahalah, ketidakjelasan di situ. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh syariat. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an tuba'a samaratun hatta tuta'imah. Dari Abdullah bin Abbas menceritakan Rasulullah melarang menjual buah hingga buah itu layak konsumsi, layak dimakan, ada kelayakan. Paham Pak? Ini kalau apa? Kalau buah tersebut masih di pohon, tanda-tanda kelayakannya nanti sesuai dengan jenis buah. Paham? Kalau buah naga tanda kelayakannya apa Pak? Sudah merah-merah ya. Kalau jeruk, tergantung jeruk untuk apa ini? Jeruk untuk peras kah atau jeruk untuk konsumsi langsung kah? Ada tanda-tandanya. Kalau durian tandanya apa Pak? Harum ya. Kalau rambutan sudah apa? Sudah merah. Nah, kalau sudah ada kelayakannya baru apa Pak? Boleh dijual. Apakah boleh menjual buah di pohon? Sistem taksir perkiraan saja nggak boleh. Paham? Meskipun sudah layak, tunggu dulu dipanen aja dulu. Paham? Jangan sampai nanti merugikan si pembeli. Saya taksir aja ya 10.000, nggak bisa. Paham? Dipanen aja lebih bagusnya agar tidak ada yang dirugikan. Wala yuba'u sufun ala dhahrin. Tidak boleh menjual wol yang itu masih di punggung domba tersebut. Paham? Nggak boleh diperjualbelikan. Masih belum digundul, belum dicukur, sudah dijual. Pasti tidak jelas nanti dari sisi kuantitinya atau jumlahnya. Wala labanun fi dar'in. Tidak boleh juga menjual susu yang belum diperah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqalahu Allahu asratahu. Ini permasalahan iqalah Pak. Gambarannya gini. Kita jual beli rumah kah, makanan kah, apa kah. Secara hukum asalnya Pak, kalau barang sudah diterima si pembeli, uang sudah diterima si penjual, terus berpisah, maka akad sudah apa? Sudah jatuh. Paham? Ini nanti jatuhnya apa? Bai'un lazimun baina tarafain, di mana si penjual tidak boleh membatalkan, si pembeli juga tidak boleh apa? Membatalkan. Paham? Ini secara hukum asalnya. Tiba-tiba nih Pak, si pembeli membawa pulang barang
tersebut, maaf Pak, qadarullah istri saya nggak cocok dengan barang ini. Paham? Istri saya kepengennya barang yang lain. Secara hukum asal tidak boleh dibalikin, paham? Itu tanggungan siapa? Si pembeli. Kecuali permasalahan ikolah. Ikolah ini Pak, di mana si penjual menerima pengembalian. Paham? Menerima pengembalian. Secara hukum asalnya dia berhak untuk tidak menerima, tapi karena dia kasihan, paham? Maka nanti si penjual yang seperti ini Pak, dia diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, barang sudah dibawa, atau kalau istilahnya kayak HP sudah dibuka segelnya, sudah dibuka kardusnya, terus dibalikin. Kira-kira gimana Pak? Orang yang mau beli nanti, orang yang kedua mau beli pasti menganggap, oh ini barang bekas ini. Pasti harganya akan apa? Akan turun kan? Karena si penjual mau menerima pengembalian, maka Allah memberikan pahala yang besar untuknya. Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Nah, yang jadi masalah di sini, apakah si penjual ini membatalkan transaksi ataukah si pembeli menjual kembali barang tersebut? Paham Pak gambarannya? Kalau si penjual menerima pengembalian, apakah dia membatalkan transaksi ataukah si pembeli yang menjual kembali barang tersebut? Nggak ada masalah, pokoknya mau milih yang mana saja, pokoknya barang itu dibalikin. Paham Pak? Yang jadi masalah nanti kalau sekiranya apa? Pembayarannya sistem DP. Paham? Si pembeli ini baru ngasih DP. Taruhlah DP-nya 10% dari harga barang. Nah, DP ini apakah boleh kembali atau hangus? Paham Pak? Nah, ini yang jadi masalah pula. Maka kalau sekiranya dia DP 10%, terus barang dia kembalikan, maka dilihat apakah dia ini menjual kembali dengan harga yang lebih murah, ataukah si penjual yang membatalkan transaksi. Paham Pak? Kalau si penjual membatalkan transaksi, maka uang yang 10% tadi harus dibalikin full. Paham? Tapi kalau sekiranya si pembeli ini menjual kembali, maka dilihat kalau sekiranya dia menjual di bawah harga beli tadi, maka nanti kembali uang sesuai dengan apa yang perlu dia bayarkan. Nah, demikian Pak. Ada yang mau ditanyakan? Transaksi itu langsung yang pembeli itu bilang ganda nanti saya servis saja. Iya. Sesuatu yang kita belum sampaikan. Nah, kalau sekiranya antum tahu dan belum sempat menyampaikan semua tentang cacat-cacat barang tersebut, terus si pembeli tadi berkata, "Yaudah saya servis. Nanti biaya servisnya saya tanggungkan ke antum sebagai si penjual." Paham? Oh, dia beli apa adanya, berarti dia menerima resiko dari barang tersebut. Dia tahu barang ini banyak resikonya, banyak cacatnya. Paham? Berarti dia sudah ridho dan antum sudah memberitahukan di awal barang ini banyak cacatnya. Dia tahu, alhamdulillah kalau gitu. Paham? Berarti ini transaksi yang sah karena ada kejelasan di awal. Paham? Pak? Iya, bekas. Baru. Dia ada garansi nggak kalau barangnya di dalam bermasalah? Dia ada garansi, misalnya kita beli begitu dia buka nggak itu, tapi ternyata baru ketika
tinggal satu. Barang itu tinggal satu. Sudah kita bayarkan. Dia mau mintanya. Barang itu rusak, Pak. Ya, barangnya cuma satu dan ternyata waktu buka kotak rusak, dia bilang nanti kita datangkan barang berikutnya. Kan tidak mau, tapi dia tidak mau berikan uang. Dia nggak mau, dia mau ganti ini. Dia mau ganti, tapi kita harus menunggu ada waktu. Tergantung dari bapak lagi si pembeli di sini. Mau nggak menunggu barang gantinya tadi? Kalau nggak mau, bapak harus meminta uang kembali utuh. Karena cacat barang itu memang dari apa? Dari barangnya si penjual. Nggak boleh dia tahan-tahan. Seharusnya dia apa? Bapak mau kita ganti tapi nunggu, atau bapak ambil kembali uangnya. Paham? Seharusnya itu yang dia ucapkan. Bukan dia nahan uang bapak. Nah, yang lain, Pak? Hah? Nyewakan rumah. Kalau dia campur-campur gitu, Pak, dalam artian memang dia jualannya dari awal jualan yang halal gitu ya. Beda kalau memang dari awal dia mau jualan minuman keras, maka bapak sebagai penyedia tempat gak boleh menyewakan tempat untuk dia. Tapi kalau sekiranya memang dia jualannya banyak yang halalnya, ada satu yang haram atau dua item yang haram gitu, maka bapak masih boleh dalam hal ini menyewakan kepadanya. Paham? Hah? Beli emas nyicil. Emas ini, Pak, emas ini dengan uang itu dulu kan istilahnya apa? Pengganti emas kan? Maka dihukumi sama ini emas, sama-sama alat tukar. Maka dia harus yadan biyadin, mislan bimislin, harus kontan. Paham? Nggak boleh kita terima dulu emasnya, kemudian uangnya kita bayar nyicil, nggak boleh. Harus bareng, kontan. Paham? Nggak boleh juga, nggak boleh. Itu masuk dalam riba nasiah. Paham? Keterlambatan pembayaran. Dan ini sama asnafnya. Uang dan emas itu sama, Pak. Paham? Nanti ada pembahasan tentang hal ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.